Halo, bertemu kembali dengan saya Ida Bagus Mada Yuda Permana. Kali ini kita akan mempelajari pendekatan penghitungan pendapatan nasional dan juga penghitungan per kapita. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang yang namanya konsep pendapatan nasional. Dalam konsep pendapatan nasional, di sana terdapat yang disebut sebagai GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Apa sajakah pendekatan penghitungan pendapatan nasional? Dalam pendekatan penghitungan pendapatan nasional, ada yang disebut sebagai pendekatan produksi, ada yang disebut sebagai pendekatan pendapatan, dan ada yang disebut sebagai pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan produksi. Dalam metode pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan suatu warga negara dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan produksi ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara dari berbagai sektor ekonomi, baik itu industri, agraris, niaga, dan lain-lain. Dalam periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Dan nilai produk yang dihitung adalah nilai jasa barang jadi dan bukan barang mentah atau setengah jadi. Sektor ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sektor primer, contohnya pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Sektor sekunder, gas, listrik, air. Sektor tersier, ada hotel, pariwisata, telekomunikasi, dan restoran. Pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 merupakan jenis barang ke-1, Pn sama dengan harga barang ke-N, Qn merupakan jenis barang ke-N. Penggunaan metode ini punya tujuan penting, yakni untuk mengetahui besarnya sumbangan semua sektor dalam perkembangan pendapatan nasional dan sebagai salah satu cara untuk menghindari double account atau penghitungan 2 kali dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto pada berbagai tahap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Faktor produksi, suatu yang mendorong kebutuhan akan barang dan jasa. Faktor yang penting dalam proses ekonomi. Faktor produksi ada 4, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, keahlian atau skill. Tenaga kerja akan memperoleh wage atau upah. Modal akan memperoleh interest atau bunga modal. Keahlian atau kewirausahaan atau skill akan memperoleh profit atau laba. Sedangkan pemilik sumber daya alam atau tanah akan mendapatkan rent atau sewa. Itulah kenapa kita menjumlahkan seluruh penerimaan itu dengan simbol seperti rumus tersebut. Metode pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga pelaku kegiatan ekonomi. Metode penghitungannya sebagai berikut, di mana
C merupakan konsumsi perorangan atau konsumsi rumah tangga atau household consumption. Pengeluaran ini merupakan semua bentuk pengeluaran iuran rumah tangga, termasuk durable goods atau habis dalam jangka waktu 1 tahun maupun non-durable goods yang habis dalam jangka waktu yang lama. Konsumsi pemerintah atau government consumption atau government expenditure. Pengeluaran ini merupakan semua bentuk pengeluaran yang dilakukan pemerintah. I. Investasi. Pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. X merupakan ekspor, M merupakan impor. Ekspor neto yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Pendapatan rata-rata penduduk sebuah negara bisa dihitung dengan 2 metode, yaitu yang pertama, GDP bisa dihitung berdasarkan harga yang berlaku atau disebut juga dengan pendapatan per kapita nominal. Yang kedua, GDP bisa dihitung berdasarkan harga tetap atau konstan diambil dari tahun acuan. Penghitungan semacam ini disebut juga dengan GDP real. Sederhananya, GDP bisa diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Pendapatan nasional yang dimaksud adalah Produk Nasional Bruto atau PNB. PNB tentu berbeda dengan PDB karena PNB memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri, sedangkan PDB menghitung total produksi tanpa menghitung apakah produksi tersebut dilakukan dengan memakai faktor produksi dari dalam negeri atau tidak. PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama kurun waktu 1 tahun. Contoh penghitungan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita nominal. Rumus yang digunakan ini melibatkan PNB berdasarkan harga yang sedang berlaku. Misalnya, angka PNB suatu negara pada tahun 2019 adalah 1.300.567.000 dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa pada tahun yang sama. Untuk menghitung GDP bisa digunakan rumus sebagai berikut, di mana PPK sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Maka nilai GDP negara di atas adalah sebagai berikut. Penghitungan pendapatan per kapita real. Misalnya, di sebuah negara, PNB tahun 2010 adalah 400 miliar. Sedangkan angka PNB-nya adalah 1.300.567.000 pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa. Berdasarkan harga tetap, maka nilai PPK atau GDP-nya adalah PPK sama dengan PNB konstan dibagi penduduk atau jumlah penduduk. Maka nilai GDP negara tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan penghitungan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita nominal suatu negara adalah 4.963.996 dengan pendapatan real sebesar 1.526.717. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa PPK nominal jumlahnya 3 kali lebih besar daripada PPK real.
Cukup sekian materi kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.